Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan kita masih bahas 3 nomor. Ini saya akan menambah 2 nomor lagi. Jadi untuk jarak antara titik sama titik saya memberikan 5 soal gitu ya. 5 contoh maksudnya. Baik, kita langsung saja menuju soal yang bagian keempat. Nah, di sini kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 4/3 cm. Jarak antara titik A dan titik G adalah berapa gitu ya. Oke, jadi langkah pertama itu kita harus menggambarkan dulu kubusnya ya. Baik, jadi ini gambar rusuknya, gambar rusuk kubusnya. Tadi kan ini yang diminta itu adalah kita harus menentukan jarak dari titik A ke titik G. Jadi pertama kita tarik garis dulu ya. Ini akan agak saya geser biar kelihatan. Nah, titik A ke titik G. Jadi tarik garis dari A ke G. Nah, kalau sudah, sekarang tugas kita adalah kita harus mencari garis bantu yang bisa membuat kita mendapatkan nilai dari AG ini. Nah, jadi garis bantu ini kita kan memakai konsep Pythagoras. Jadi garis bantunya diusahakan agar dia bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, kira-kira yang mana? Kita cari dulu ya. Nah, di sini akan saya tarik. Ini kan berarti bisa ya. Misal opsi pertama, saya bisa aja membuat garis ini. Saya buat poligon dulu. Saya bisa aja membuat garis A C ke G, gini ya. Nah, ini. Nah, ini kelihatan ya. Segitiga ACG, A, C, dan G. Ini. Kira-kira yang siku-siku yang mana? Nah, lihat ya. Ini kan kelihatan kalau siku-sikunya itu adalah di C ya. Nah, ini di C. Nah, jadi nanti untuk mencari AG, kita butuh bantuan dari garis AC dan CG. Jadi, AG ini sisi miring, kemudian AC ini yang bawah, dan CG ini yang samping gitu ya. Baik, kalau sudah gambarnya akan saya kopas ke PPT tadi. Baik, jadi kalian gak perlu bingung dengan posisi segitiga yang sepertinya terlihat di kiri atau kanan ya, karena sama aja. Kalau pakai ini kan kelihatannya seperti di kiri ya, tapi kalau saya putar dia sama aja gitu ya. Saya hanya mengubah posisi sudut pandang dari kubusnya aja, tapi yang jelas segitiga ini dia gak akan berubah gitu ya. Jadi untuk gambar ini, kalau misalkan di buku kalian gambar bentuknya kayak gini benar, tapi kalau kayak gini juga nggak apa-apa, sama aja gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Sekarang berarti tugas kita adalah ini segitiga yang warna pink, saya keluarkan ya biar kelihatan ya. Jadi ini segitiganya. Kalau kalian gambar pakai penggaris ya. Nah, jadi siku-sikunya di sini di C. Jadi ini A, ini C, ini G gitu. Nah, kalau sudah sekarang berarti kan yang dicari AG ya. Berarti ini adalah tanda tanya. Nah, berarti nanti kita cari dulu AC-nya. Nah, AC. Kira-kira AC ini nilainya berapa? Nah, lihat ya. AC ini kan dia kelihatannya ini ya. Dia ini adalah diagonal bidang. Coba nih saya lihatkan. Ini ya, jadi AC, ini garis AC, ini dia diagonal bidang, kelihatan ya. Jadi AC gitu. Sehingga rumus diagonal bidang kira-kira apa? Kan S akar 2 ya. Berarti nanti tinggal masukkan aja nilai S-nya, lalu kalikan akar 2, seperti itu. Jadi ini S-nya tadi berapa? S-nya kan ini ya, 4 akar 3 ya. Berarti rumusnya kan S akar 2. Nah,
Berarti kalau S-nya nilainya 4 akar 3, berarti gimana? Berarti 4, pakai kurung aja biar gampang. 4 akar 3 dikalikan 2 akar 2 gitu. Nah, gini ya. Berarti 4-nya tulis aja sini, yang akar kali sama akar gitu. 3 kali 2 6. 4 akar 6. Gitu ya. Kok akarnya nggak hilang, kenapa? Karena angka yang di dalam beda. Nah, misal nih di sini 3, di sini 3. Nah, itu baru akarnya hilang, tinggal 3 aja. Tapi karena angka di dalamnya beda, berarti akarnya nggak berubah, yang dikalikan adalah yang dalamnya ini. Gitu ya. Baik, kita sudah menemukan AC-nya. Sekarang kita pindah ke CG. Nah, CG kira-kira berapa nilainya? Kelihatan ya bahwa CG ini dia adalah rusuk. Rusuk ya. CG ini nilainya sama kayak DH, kayak AE, kayak BF, sama aja. Berarti dia nilainya berapa? 4 akar 3 gitu. 4 akar 3. Sudah ya? Oke, karena kita udah menemukan 2 buah panjang yang dibutuhkan, berarti tugas kita sekarang adalah mencari panjang AG-nya. AG sama dengan AG kan sisi miring, berarti nanti dapat dari mana? AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, sama dengan akar AC kuadrat, berarti 4 akar 6 pangkat 2 gitu. Ditambah 4 akar 3 pangkat 2. Nah, oke, sudah. Berarti sekarang, nah, 4 akar 6 pangkat 2, berarti gini, 4 pangkat 2, gini ya di bawah ya. 4 akar 6 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 berapa? 16 ya, bukan 8 ya. 16. Kemudian akar 6 pangkat 2 berarti akar dan pangkatnya hilang, tinggal 6 aja gitu. Berarti 96. Berarti di sini nilai 96. Ditambah sekarang 4 akar 3 pangkat 2. 4 akar 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 16 kali 3 pangkat 2 tinggal 3. Berarti 48. Nah, 48. Sekarang jumlahkan 2 ini dulu ya. Berarti dijumlahkan aja. 14 berarti 144. Nah, kira-kira akar 144 berapa? Nah, 12 ya. Ini sebenarnya harusnya udah hafal kalau akar dari ini 12. Nah, gitu. Jadi itu yang cara biasa ya. Jadi kalau cara cepat akan saya lihatkan. Nah, jadi ini yang cara cepat ya, cara cepat. Nah, tadi kan kelihatan kalau AG itu kira-kira dia diagonal apa? Diagonal bidang atau ruang. Nah, AG kan kelihatan kalau nyebrang ya. Jadi dia antara titik ini ke sana, ke belakang. Berarti karena dia diagonal ruang, berarti kan rumusnya adalah S akar 3 kan? S akar 3. S-nya berapa? S-nya kan 4 akar 3. Berarti 4 akar 3 dikalikan akar 3 gitu. Nah, sama dengan oke, 4-nya turun 4. Kalau sudah sekarang akar 3 kali akar 3, karena dalamnya sama gitu ya. Jadi akar 3 kali akar 3 itu 3. Akarnya hilang. Sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu ya. Sama. Baiklah, sekian yang nomor 4. Setelah ini saya akan bahas nomor 5. Baiklah, sekarang kita pindah ke nomor terakhir. Jadi, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik O terletak di tengah-tengah rusuk CH. Nah, tugas kita adalah mencari jarak dari titik A ke titik P. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan dulu gambarnya ya. Tadi kan dikatakan bahwa titik O terletak di tengah rusuk CH. Jadi nih, ini kan rusuk CH ya. Saya buat garisnya dulu. Tugas pertama itu kan
dikatakan bahwa titik O terletak di tengah rusuk CH. Ini kan rusuk CH nih, saya tarik garis ya. Ini rusuk CH. Nah, di tengahnya itu di mana? Kita kan nggak tahu tuh. O itu di sini atau di sini kan. Nah, untuk mengetahui dia di tengahnya di mana, kita tarik garis lagi dari D ke G gitu. Biar nanti pas di tengahnya gitu. Tujuannya agar nanti O-nya pas di tengah. Nah, gini jadinya seperti ini. Jadi kita tidak hanya mencari rusuk CH bukan rusuk tapi diagonal. Kita bukan hanya mencari diagonal CH tapi juga DG. Tujuannya apa? Agar nanti kita tahu pasti di mana letak titik O. Berarti kan di sini kan? Kenapa? Karena dia adalah perpotongan dari kedua diagonal ini gitu. Nah, jadi di sini ya, di sini O-nya gitu ya. Udah ketemu O-nya. Oke, kalau sudah sekarang setelah ini kita kan diminta untuk mencari jarak dari A ke O kan. Nah, kalau sudah berarti tugas kita sekarang adalah tarik garis dari A ke O gitu. Tarik garisnya dulu dari A ke O. Nah, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan ya. Berarti kan gini ya. Nah, gini. Oke, sudah kelihatan. Nah, kalau sudah sekarang seperti ini. Ini kan kita sudah dapat ya dari A ke O. Tapi kita kan nggak tahu garis bantu apa aja yang dibutuhkan oleh kita untuk menemukan jarak dari A ke O ini. Nah, garis bantu ini itu kan kalau bisa dia yang bisa membentuk segitiga siku-siku ya, karena agar nanti kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari A ke O. Sekarang perhatikan, jadi A, O, nanti setelah ini saya akan tarik garis O dia ke bawah gitu ya. Coba saya tarik dulu ya. Jadi langsung aja saya buat poligonnya. Jadi gini, dari A kemudian O, sudah, kemudian saya tarik garis ke bawah. Nah, seperti ini. Ini sudah. Sebentar. Nah, kalau sudah di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini baik. Jadi kan tadi sudah ya A, kemudian O, kemudian ini. Berarti nanti konsekuensinya itu akan muncul satu titik baru lagi. Nah, ini saya namakan titik X gitu ya, biar beda sendiri. Nah, jadi ini namanya titik X gitu. Sudah ya. Ini berarti sudah kelihatan Pitagorasnya ya. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kan yang dicari AO. AO ini kan kelihatan ya bahwa dia adalah sisi miring, karena dari gambar ini kelihatan bahwa siku-sikunya ada di X. Berarti nanti garis bantunya itu adalah AX dan OX gitu. Jadi sebelum mencari AO, kita harus mencari AX dan OX dulu. Oke, pelan-pelan aja. Jadi gambar ini yang sudah jadi akan saya pindahkan ke PPT. Nah, sudah saya pindahkan gambarnya. Berarti seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita kan tujuannya mencari AO. Berarti sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu panjang OX dan AX sebagai garis bantunya. Jadi pertama kita ke OX dulu ya. OX. Nah, perhatikan, kira-kira OX ini panjangnya berapa? Nah, gini ya, akan saya tarik ke atas. Nah, kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi, OX ini, nah, OX itu kan dia setengahnya yang di atas ya. Jadi, panjang dari, gini, panjang dari DH kan sama aja panjang dari CG. Nah, jadi, panjang dari OX ini dia itu setengahnya dari CG dan DH. Kenapa? Karena
O ini kan di tengah-tengah, otomatis panjang ke sini sama ke sininya sama. Dan kalau panjang yang ini sama yang ini digabungkan, nanti panjangnya sama kayak DH sama CG, gitu ya. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang OX itu sama dengan setengah dari panjang DH atau CG. Kita pilih aja mau pakai yang mana, gitu ya. Jadi di sini saya akan pakai OX sama dengan setengah dari DH. Kenapa setengah? Saya ulangi, karena OX ini dia di tengahnya. Dia itu titik tengahnya di tengah-tengah sini, gitu ya. Baik, saya kembali. Jadi OX itu sama dengan setengahnya DH. Nah, sekarang DH itu panjangnya berapa DH? DH itu kan rusuk ya, berarti panjangnya itu adalah 6. Jadi kali 6 cm sama dengan 3, gitu. Jadi OX-nya udah dapat, hasilnya 3. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke AX. Kira-kira AX ini dia cara nyarinya gimana, gitu ya. Saya kembali ke yang tadi. Baik, DH ini, perhatikan. DH akan saya tarik ke atas dulu. Nah, ini ya. Nah, sekarang perhatikan, tadi kan yang kita mau cari AX ya. Ini, AX. Sekarang yang kita mau cari adalah AX. Nah, ini ya. Ini AO, ini OX, ini AX. Sekarang yang mau kita cari yang AX-nya. Jadi kalau dilihat AX ini, AX itu kan dia bisa membentuk segitiga siku-siku AXD kan? Ingat, AXD. Kira-kira siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di D. D ini kelihatan ya siku-siku ya. Sebentar. Nah, ini ADX gitu. Saya kembali. Oke. Nah, kalau sudah gini, kan AXD ya. Jadi nanti sebelum mencari AX kita butuh bantuan. Nah, ini baru lagi. Jadi pelan-pelan aja. Jadi AXD ini akan saya pindahkan keluar. Baik, ini sudah saya keluarkan AXD-nya atau ADX-nya. Jadi yang kita cari kan yang ini ya. Yang kita cari itu yang ini dulu. Yang ini. Ini yang kita cari. Tapi sebelumnya kita harus mencari dulu garis bantunya kan ini ya, AD sama XD kan. Nah, jadi gini. Sekarang kita cari AD-nya. Lihat AD. AD ini kan dia rusuk ya. Nah, rusuk berarti AD itu panjangnya adalah 6 cm, seperti itu. Jadi gini, AX sama dengan, ingat AX kan sisi miring ya. Jadi AX sama dengan AD kuadrat ditambah DX kuadrat. Nah, gitu. Oke. Berarti ini AD-nya itu kan sama dengan 6 karena dia rusuk kan. Kalau sudah, sekarang kita cari DX-nya. Kira-kira gimana? Nah, lihat nih. DX-nya, DX ini kan dia di tengah nih X-nya. Berarti dia DX sama dengan setengahnya DC gitu. Karena DX ini dia DX sama X-nya panjangnya sama gitu ya. Karena ini tengah-tengah. Sehingga DX ini saya tuliskan DX kan sama aja setengahnya DC. DC-nya berapa panjangnya? Nah, DC itu kan rusuk ya. Rusuk kan 6. Berarti setengah kali 6 sama dengan 3. Oke, jadi sudah ada. AD-nya sudah ada, DX-nya sudah ada. Tugas kita sekarang adalah mencari ini. Dimasukkan nilainya. Berarti 6 pangkat 2 ditambah DX-nya 3 pangkat 2. Gitu. Sama dengan akar 6 pangkat 2 36 ditambah 3 pangkat 2 9 sama dengan akar 36 tambah 9 45 gitu.
Nah, oke, ini akan saya cari dulu ya. 45 ini kira-kira gimana? Oke, akar 45 berarti gini. Akar 45 kita buat seperti biasa. Dapat dari 2 nggak mungkin ya, karena ini kan ganjil, berarti nggak mungkin. Apabila dikalikan 2 nggak mungkin. Apabila dibagi 2 nggak mungkin. Sehingga kita coba di atasnya 2 yaitu 3. Nah, 3. Berarti berapa kira-kira? 3 kali berapa dapat 45? Kali 15 ya. Nah, sudah. Sekarang ini 3 kali 5. Ini diambil yang di luar ya. Berarti sama dengan akar 3 pangkat 2 kali 5. Oke, yang pangkat dia boleh keluar, berarti 3-nya keluar, akar 5-nya tinggal, karena 5-nya sendirian gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3 akar 5, seperti itu. Oke, ini saya hapus. Nah, kalau sudah, jadi kan kita udah nemu ya, kita sudah menemukan, kita kan tadi kembali ke tujuan utama, kita mau mencari AO. Berarti kan kita butuh bantuan OX sama AX. Dicek dulu, OX-nya udah ya, udah nemu 3. AX-nya juga udah, nemunya 3 akar 5. Karena semuanya udah terpenuhi, berarti terakhir kita mencari ininya, AO-nya. Lihat AO, yang tadi saya katakan AO itu adalah sisi miring. Nah, ini AXO. Nah, tadi AX-nya kan sudah ya 3 akar 5 ya. Nah, OX-nya sudah tadi 3. Nah, ininya berapa? Berarti AO itu sama dengan akar AX pangkat 2 ditambah OX pangkat 2. Oke, kalau sudah sekarang akar AX pangkat 2 berarti 3 akar 5 pangkat 2 ditambah OX 3 pangkat 2. Seperti itu. Kalau sudah sekarang akar 3 akar 5 pangkat 2, 3 pangkat 2 9. Ini ya. Terus 5 pangkat 2 kan 5. Berarti 9 kali 5 45. Ditambah 3 pangkat 2 9 sama dengan akar 45 tambah 9 54. Oke, sekarang kita cari akar 54 berapa? Berarti 54 2 bisa ya, berarti 2 kali 27. Kemudian 3 kali 9. Kemudian 3 kali 3. Oke, sudah. Berarti 54 ini sama aja akar 54. Yang kuadrat dulu ya, 3 bisa, 3 pangkat 2 kali 2 kali 3. Oke, kalau sudah ini boleh keluar. Berarti tinggal 3 akar. Ini kan sendirian nih, 2 sama 3, kalikan aja berarti 2 kali 3 6. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 6. Baik, saya ulangi alurnya ya. Jadi biar nggak bingung, gini kan yang di awal yang diminta AO kan. Nah, AO. Nah, AO ini dia butuh bantuan dari OX dan AX. Nah, OX-nya itu kan yang ini. Udah ketemu ya. Sekarang kalau sudah AX-nya kan dia berada pada segitiga ADX ya. Otomatis untuk mencari AX, kita harus mencari AD sama DX. Nah, itu yang ini, yang kedua. Oke, kalau sudah yang ketiga, terakhir, karena OX sama AX udah ketemu, berarti selanjutnya tinggal mencari AO-nya, yang ini. Gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cuma 2 nomor aja. Nanti silakan kalau ada yang gak dipahami, tanya saya langsung. Untuk minggu depan, saya akan membahas jarak antara titik dan garis. Oke, sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.